Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin wa jami'i ibadillahi salihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bapak dan Ibu rahimakumullah, melanjutkan keberkahan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kenang pada saat-saat seperti ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di Yathrib, sampai di Masjid Quba, kemudian masuk ke Yathrib setelah kafilah Imam Ali alaihissalatu wassalam sampai di Quba menyusul baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penduduk Yathrib sudah lebih dahulu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mereka mengutus beberapa orang sejak baginda Nabi berada di Mekah. Ada beberapa rombongan. Pertama 6 orang, berikutnya 12, berikutnya lagi sampai 75, dan berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi masih di Mekah. Kata orang-orang Madinah waktu itu, kata orang-orang Yathrib waktu itu, Madinah dikuasai oleh kabilah-kabilah, di antaranya ada Yahudi, di antaranya ada Nasrani, dan hampir-hampir di antara mereka ada perpecahan, peperangan. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang kemudian dapat menyatukan mereka semua dan mengeluarkan mereka dari perpecahan di antara mereka. Begitu kabar sampai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang ke Makkah. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat yang tinggalnya itu tidak jauh dari Madinah. Jadi Ghifar itu lebih dekat ke Madinah dibandingkan ke Mekah. Dan orang-orang mengenal siapa Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika ia datang ke Makkah lalu sembunyi-sembunyi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dan ditanya oleh Imam Ali alaihissalatu wassalam. Ketika disampaikan pada Imam Ali maksud Abu Dzar tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali membawa Abu Dzar ke Darul Arqam, rumah tempat baginda Nabi berdakwah, sembunyi-sembunyi, dan kemudian memeluk Islam. Nah, yang menarik perhatian saya adalah mengapa orang-orang itu bisa dengan segera, sahabat-sahabat terpilih itu bisa dengan segera memeluk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari jauh-jauh datang mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembunyi-sembunyi ke Masjidil Haram, dibawa Imam Ali, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk Islam. Sahabat Salman Al-Farisi jauh-jauh datang dari Persia menempuh perjalanan ke Eropa, lalu sampai di Yathrib menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu baginda Nabi sampai di Quba, ia datang karena ia dapat pesan dari gurunya bahwa Nabi akhir zaman itu punya 3 ciri. Hari pertama baginda Nabi di Quba, Salman membawa kurma dan menyampaikannya pada Rasulullah sallallahu alaihi bahwa ini sedekah. Baginda Nabi membagikan pada yang hadir, baginda Nabi sendiri tidak menikmatinya. Itu ciri yang pertama, kata Salman radhiyallahu anhu. Lalu hari yang kedua, Salman datang lagi membawa kurma, kemudian menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi ini hadiah, dan baginda Nabi membagikan lalu menikmati sebagian di antaranya. Ini ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, Salman
berdiri di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi ketika hendak memasuki kota Yasrib, lalu menyampaikan itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi, beliau menunjukkan tanda kenabian di antara tulang belikat Rasulullah Shallallahu Alaihi yang kemudian dicium oleh Salman, dan itu ciri yang ketiga yang disampaikan oleh guru Salman yang terakhir. Sebelum Salman itu orang-orang Madinah sudah memeluk Islam, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi, mendengar kisah tentang Nabi, lalu mereka menempuh perjalanan, bertemu Rasulullah, dan kemudian beriman. Ketika seseorang beriman, ada yang sudah dekat dengan Nabi, mengenal Nabi bertahun-tahun lamanya, tapi tidak tersentuh cahaya keimanan. Kelak kemudian mungkin di bagian-bagian akhir baru dia bersyahadah, baru dia memeluk Islam. Apa yang membuat istimewa orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari, orang seperti Salman Al-Farisi, begitu kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi, kenal ceritanya saja sudah tersentuh, lalu datang menempuh perjalanan panjang dan kemudian memeluk Islam. Abu Dzar, Salman, dan penduduk-penduduk Madinah, orang-orang Ansor waktu itu adalah yang semisal itu. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka istimewa? Mengenal baginda Nabi bahkan hanya dari cerita saja, dari orang yang pernah bertemu. Abu Dzar hanya dengar cerita dari orang yang kemudian lewat di kampungnya, mengenal Rasulullah SAW, lalu muncul ketertarikan dan ia menempuh perjalanan panjang itu. Salman seperti itu, orang-orang Madinah seperti itu. Apa yang membedakan mereka dengan orang-orang Mekah yang sudah mengenal Rasulullah SAW sejak awal, tetapi tidak tersentuh oleh cahaya kenabian yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka kenal Rasulullah, mereka tahu akhlak baginda Nabi. Kalau ditanya siapa yang paling jujur, yang paling baik, paling dermawan, pasti semua menjawab Rasulullah SAW. Tapi mengapa begitu sulitnya waktu itu penduduk Mekah untuk memeluk Islam? Menurut satu versi ada 80-an orang yang memeluk Islam di Mekah. Menurut versi yang lain sampai 170-an sahabat yang memeluk Islam di Mekah. Nah, orang-orang Ansor pada baiat yang pertama, mereka yaitu tadi 6 orang, 12 orang, lalu datang lagi sampai 70-an orang, dan ketika kembali mereka ke Madinah, mereka mengislamkan kaumnya. Jadi begitu baginda Nabi SAW sampai di Madinah, baginda Nabi sudah disambut oleh kelompok kaum muslimin. Kelompok kaum muslimin yang pertama yang menyambut Rasulullah SAW adalah orang-orang Ansor. Nah, mengapa sekali lagi orang Mekah begitu sulit menerima cahaya kenabian, sedangkan orang-orang Madinah, orang-orang seperti Abu Dzar, orang-orang seperti Salman itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang Mekah tidak. Sebetulnya orang Mekah juga iya, dan itu yang menyamakan keduanya. Apa yang membuat sama penduduk Madinah dengan penduduk Mekah yang memeluk Islam dan percaya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketertindasan, keterwakilan perasaan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak memiliki siapapun. Dan itu yang dirasakan oleh Salman, yang dirasakan oleh Abu Dzar, yang dirasakan oleh orang-orang kecil di Mekah ketika mereka menjawab seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesuai fitrah. Dan orang-orang Madinah waktu itu hampir, kata mereka, berada di tabir perpecahan, ikhtilaf kaum, peperangan di antara mereka. Jadi ujian demi ujian, derita demi derita, itu yang membuat mereka cepat kemudian menerima cahaya kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dalam Al-Quran dengan mudtor, orang yang terdesak, orang yang diuji, dan ketika diuji itu sebetulnya dibukakan bagi kita pintu-pintu. Bukan berarti karena mereka putus asa lalu ada cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi dan mereka mengimaninya, tetapi kemampuan hati untuk
menerima cahaya ilahiyah itu adalah hati yang ditempa dengan ujian, hati yang ditempa dengan musibah, dengan beratnya kehidupan. Itu yang kadang-kadang membuat kita bimbang. Satu saat ada orang datang pada, saya kira Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam. Lalu ia berkata, Imam Hasan alaihi salatu wassalam bertanya pada beliau, bagaimana kabarmu, kaifa asbahta? Kemudian kata sahabatnya itu, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berada dalam keadaan ketika Tuhan, setan, dan diriku tidak suka kepadaku. Gitu. Mestinya kalau Tuhan tidak suka, setan suka, gitu. Kok ia berada pada keadaan yang Tuhan tidak suka, setan pun tidak suka, lalu diriku pun tidak suka. Bagaimana yang demikian? Kata Imam Hasan itu alaihi salatu wassalam. Kata sahabat itu, Tuhan suka kalau aku menjalankan perintahnya, dan Tuhan tidak suka kalau aku mengerjakan larangannya. Aku tidak berada pada posisi seperti itu. Ia bilang Tuhan tidak suka pada dia. Lalu setan juga tidak suka, karena tidak semua yang dia sukai aku terjatuh ke dalamnya juga aku lakukan. Ada banyak dosa, tapi banyak diantaranya juga yang aku hindari. Jadi setan juga tidak suka daripadaku. Dan diriku tidak suka atas keadaanku pagi ini juga tidak disukai oleh diriku, karena aku tidak tahu. Seolah-olah kata dia itu, mau dikatakan meninggal dunia belum siap, mau dikatakan panjang umur di dunia juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan, kata dia. Jadi diriku juga tidak tahu akan diriku. Pernah di satu majlis seorang sufi diminta ceramah. Orang-orang mengetahui dia orang arif, lalu dia masuk ke masjid, sholat jamaah, beres sholat jamaah, didaulat oleh masyarakat itu untuk memberikan tausiah. Ya duduk di mimbar, karena mimbar di Timur Tengah biasanya ada tangganya. Ya duduk hanya pada tangga yang pertama. Lalu kata dia, sholawat iftitahiyah, kata dia itu, siapa di antara kalian yang yakin bahwa besok itu masih hidup, hendaknya berdiri? Tidak ada. Kalau hal yang sama ditanyakan pada kita sekarang, siapa yang yakin besok masih hidup berdiri? Tidak ada juga di antara kita yang berdiri. Sambil was-was juga kan, karena tidak berdiri apakah besok masih hidup atau tidak. Dan siapa di antara kalian yang yakin bahwa besok akan meninggal dunia juga berdiri? Gitu. Tidak ada juga yang berdiri. Sama, jawaban yang sama buat kita semua. Nah, lalu kata dia, bagaimana mungkin kita berbicara tentang sesuatu yang hatta untuk esok hari pun kita tidak tahu. Hatta untuk beberapa jam dari ini pun kita tidak tahu, tapi kita merasa tidak khawatir, tidak takut. Ya seperti sekarang ini kita pada umumnya. Saya mau disebut itu kepasrahan, tidak tahu juga. Mau disebut, pokoknya apa yang terjadi, terjadilah. Kalau dikatakan apakah kita sudah siap menempuh perjalanan ke alam keabadian, enggak juga. Bekal tidak punya. Bahkan itu ada orang yang kata dia, saya sudah pergi ziarah tapi ternyata tidak berubah dalam hidup saya itu. Kafa binafsikal yauma hasiba. Cukup diri kita sendiri yang menjadi penilainya, menghisabnya. Apakah kita berubah dari perjalanan ruhaniyah itu? Dalam perjalanan ruhaniyah, dari perjalanan ziarah itu, apa yang berubah dari diri kita? Kata orang itu, saya sudah berangkat ziarah, tapi tidak ada dari diri saya yang berubah. Nah, jawaban para sufi biasanya karena satu hal yang mengikat kita semua itu. Dua sebetulnya. Tapi dua itu dirumuskan jadi satu. Yaitu cinta dunia. Jadi hubbul mal, hubbul jah,
mencintai dunia, yang kemudian membuat seluruh peribadatan kita itu sepertinya tidak terikat sama sekali. Kita orang-orang yang sudah menghancurkan akhirat kita dengan dunia kita. Mirip seperti kalau kata Alama Bahja, orang yang jualan balok es di pinggir jalan. Begitu ditanya, sudah kau jual esmu? Kita menjawab tidak. Tapi esnya makin lama makin mencair dan kita tidak punya manfaat dari bekal usia yang kita miliki. Dalam cerita Jalaluddin Rumi, seperti kain yang dipotong oleh penjahit itu dengan sangat piawai, sambil ia bercerita, kainnya dipotong sedikit demi sedikit. Dan akhirnya tidak cukup untuk dibuatkan pakaian untuk perjalanan panjang kita itu, untuk perjalanan jauh kita itu. Kita selalu berada dalam kebimbangan itu, dalam keheranan antara amalan-amalan yang kita lakukan, disebut siap mati juga tidak, disebut ini dan itu, dan lain sebagainya. Kebingungan yang kita miliki pada saat yang sama sebetulnya dikarenakan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Satu hal yang bisa mencairkan kebekuan itu dan kemudian memberikan pada kita nikmat dari ibadah, nikmat dari doa, itu yang disebut dengan musibah. Perasaan ketertindasan. Di bagian itu pun kita ini masih berada di tengah-tengah. Jadi kita itu inginnya ya merasakan nikmat ibadah, tapi jangan diujilah dengan musibah. Kalaupun mau diuji, jangan yang berat-berat, maunya begitu. Nah, itu yang akan membuat kita selalu berada di tengah-tengah. Giliran dapat ujian, giliran dapat musibah, kita lalu merasa seluruh dunia kita berubah. Orang-orang seperti penduduk Mekah yang awal, para budak-budak belian, Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar, Salman Al-Farisi, lalu penduduk Yasrib, semua hatinya terketuk begitu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada sahabat dalam menjalani hidup yang penuh dengan musibah itu kecuali keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan baginda Nabi bahkan betul-betul dekat kita rasakan. Sekarang bulan Maulid Nabi, kita menyampaikan salam salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat itu hadis yang muttafaqun alaih, baik mazhab Ahlul Bait maupun Ahlus Sunnah. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ciri setiap kali orang ditanya tanda cinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti menjawab yang pertama itu solawat. Pasti menjawab itu solawat. Dan yang kedua, yang mendekatkan solawat itu antara kita dengan baginda Nabi, ada sekelompok orang yang mendapatkan solawat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solawat dari Allah Ta'ala, sebagaimana baginda Nabi memperoleh solawat dari Tuhannya, yaitu orang-orang yang dapat musibah lagi. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang ditimpa musibah yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang ditimpa musibah. Wa basyiris sabirin. Busyra artinya kabar gembira. Nah, selama musibah tidak kita pandang kabar gembira, masih ada tirai antara kita dengan kebersamaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat, begitu dapat musibah kan kita berduka, kita bersedih, kita inginnya musibah itu cepat-cepat hilang. Begitu diuji dengan kesulitan, inginnya ujian itu segera dihilangkan. Perjalanan ziarah itu selalu ada seninya. Dan antara lain seninya kesulitan di dalam perjalanan. Begitu ia dipandang sebagai busyra, sebagai kabar gembira, ia selangkah lebih dekat
menuju kecintaan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat itu menjadikan musibah itu sebagai busyra wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang ditimpa musibah berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bagi mereka lah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka sholawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka orang-orang yang memperoleh petunjuk. Baginda Nabi mendapat sholawat dari Tuhan. Kemudian orang-orang yang bersabar, yang menjadikan sabar itu kabar gembira, juga dapat sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Dan ketika kita didekatkan, ketika sabar itu menjadi kabar gembira, musibah itu menjadi kabar gembira, yang paling pertama diketuk adalah hati kita. Ustaz Jalal menjelaskan makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Atas berkat rahmat Allah Ta'ala. Kan orang yang bersabar tadi dapat satu yang menjadikan musibah sebagai kabar gembira. Mereka mendapat sholawat dari Tuhan dan rahmat. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, rahmat Allah Ta'ala sekali lagi di atas segalanya adalah rahmatan lil alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Dapat sholawat dari Tuhan, didekatkan dengan kebersamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau tidak karena rahmat Allah Ta'ala, maka engkau tidak akan berlaku lembut terhadap mereka. Ustaz Jalal menafsirkan, memberikan penjelasan dari kata lintalahum. Jadi lembut kata-kata yang keluar, dan kelembutan kata-kata yang keluar itu kapan diuji? Pada saat kita menghadapi musibah, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi hal-hal tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Mengeluarkan kata-kata lembut di saat situasi menunjang mungkin mudah, tapi tetap berlaku lembut ketika orang kemudian memaki-maki kita, tetap berlaku lembut ketika kita diuji dengan berbagai kesulitan. Itu yang sulit. Nah, lintalahum diperoleh dari pengalaman. Bagi saya, lintalahum itu adalah ungkap empati yang sangat tinggi karena penderitaan. Tidak mungkin orang akan punya layin, punya kelembutan hati kalau tidak ditempa dengan penderitaan. Dan sejarah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam mengajarkan pada kita kisah duka itu, kisah penderitaan itu. Ziarah kita lakukan, ujung-ujungnya dalam tanda petik membuat hati kita lembut. Hati itu lembut diperoleh dari dekat dengan musibah. Itulah yang akan mendekatkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan itu tadi, kita itu berada di titik yang di tengah-tengah, tidak mengatakan ingin dapat musibah, tapi inginnya ya yang tenang-tenang saja, airnya tidak bergelombang, yang tenang-tenang saja, hidup juga kita jalani apa adanya. Justru itulah hambatan terbesar dalam perjalanan ruhaniyah kita, karena kita masih punya keakuan, masih punya ego, masih ingin apa yang baik bagi kita. Tipuan itu kadang-kadang terjadi dalam ibadah juga. Misalnya saya berangkat ziarah hanya untuk dapat mengatakan pada teman-teman, saya sudah ziarah, maka ziarah saya itu ziarah yang ditutupi oleh keakuan. Kalau kita sholat, seperti ada orang yang terbiasa sholat di saf pertama, lalu giliran dia sholat di saf kedua, dia merasa tidak nyaman. Dia sebetulnya selama ini sholat tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk kenyamanan dirinya sendiri. Dia punya satu tempat di masjid, biasa sholat di situ, tiba-tiba ada orang mengambil jatah tempat sholat dia, dan dia merasa sholatnya itu tidak nyaman. Nah, kenyamanan dalam ibadah, dan ketika kita kehilangan kenyamanan itu, berarti selama ini sholat kita
untuk kenyamanan itu. Termasuk ketika kita sholat untuk ketenangan hati kita. Supaya hati kita jadi tenang, jadi tentrem. Sebetulnya yang kita inginkan itu lagi-lagi buat kita, buat diri kita. Ayatullah Dastaghi pernah bersedia menukarkan seluruh hidup beliau dengan 2 rakaat sholat malam seseorang yang dilakukan di depan medan pertempuran. Hatta misalnya di depan medan pertempuran itu mungkin tidak khusyuk, mungkin tidak tenang, mungkin tidak ini dan itu. Karena yang dilihat sekali lagi bagaimana hati kita ditempa dalam sesuatu yang tidak kita senangi. Itu yang disebut dengan musibah itu. Yang di situ kita harus bersabar. Kalau untuk ibadah, kemudian kita diliputi ketenangan. Walaupun sekali lagi itu nikmat. Ibadah tenang itu nikmat. Tetapi kalau karena ketenangan itu kita berhenti sebatas pada ketenangan itu saja, maka kita masih diliputi oleh keakuan kita, oleh ego kita. Nah, orang-orang yang ditimpa musibah itu pada akhirnya dilatih untuk mengikis habis ego mereka. Dan kemudian sampai pada satu titik kalau kita belum merasa ketika kita yang disebut dengan mudtor itu betul-betul tidak punya tempat bergantung, tempat bersandar kecuali pada Allah Ta'ala saja. Ketika kita berada pada satu titik dan kemudian kita serahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Disitulah kemudian masuk al-ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Karena siapapun yang mudtor di antara kita, siapapun yang terdesak dengan berbagai kesulitan di antara kita, al-ma'sumin alaihimus salatu wassalam menjadi hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Kita berangkat ziarah lalu melihat perjalanan al-ma'sumin itu. Semua nabi diuji dan yang paling berat ujiannya adalah aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bisa mendekati baginda Nabi dari kisah-kisah ibadah yang beliau lakukan. Orang juga bisa mendekati baginda Nabi dari penderitaan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu itu hampir jarang dibuka, hampir jarang didekati, hampir tidak mau orang itu membuka pintu kesulitan-kesulitan baginda Nabi karena tidak nyaman diri kita itu pada ujungnya. Di situ masih ada keakuan. Biasanya yang dikisahkan pada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak baginda Nabi kepada sesamanya, yang itu sangat baik teladan bagi kita. Tapi pintu musibah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang diketuk. Padahal kata baginda Nabi, semua nabi diuji dan di antara nabi yang paling berat ujiannya adalah aku, kata Rasulullah. Harusnya kita mencari tahu musibah besar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa. Bagi saya hanya mengira-ngira saja. Di antara yang mungkin berat bagi seseorang yang tingkat ruhaniyahnya sangat tinggi adalah memaklumi tingkat pemahaman umatnya, memaklumi tingkat yang berbeda di antara umatnya itu dan tetap berlaku lemah lembut, tetap berlaku kasih sayang kepada mereka karena kecintaan yang luas. Tapi baginda Nabi adalah sosok yang paling merasakan penderitaan di antara kita. Ketika Allah Ta'ala mengisahkan Rasulullah SAW, azizun alaihi ma anittum. Di situ ada 2 kata kan, anittum, aziz. Berat hatinya melihat kita menderita. Anittum itu sesuatu yang berat yang kita pikul. Ternyata kalau kita punya sesuatu yang kita pikul yang berat, baginda Nabi SAW itu ikut merasakannya juga, ikut mengetahuinya juga. Nah, bersama setiap penderitaan kita, di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama setiap kebahagiaan kita, kegembiraan kita, di situ juga ada baginda Nabi SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setiap penderitaan kita, baginda Nabi merasakannya terlebih dahulu. Karena itu sholawat menjadi zikir yang dawam, yang diwajibkan untuk senantiasa kita baca. Karena baginda Nabi dekat dengan kita, lebih dari kita mengetahui diri kita sendiri. Bahkan kita tidak tahu diri kita.
Yang tahu tentang diri kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dirasakan oleh penduduk Mekah, yang dirasakan oleh Abu Zar, yang dirasakan oleh Salman, yang dirasakan oleh Ansor. Begitu mereka mengenal baginda Nabi, mereka mengetahui, bukan saja merasakan, mereka mengetahui Rasulullah SAW itu merasakan apa yang mereka rasakan. Dan itu yang mengikat mereka dengan cepat. Karena mereka mengetahui baginda Nabi ikut merasakan penderitaan yang mereka alami. Tidak hanya tataran lahiriah saja, tetapi mereka tahu Rasulullah SAW bersama mereka, mengetahui penderitaan mereka, mengetahui suka duka mereka. Itu yang kemudian membuat orang dengan seketika jatuh cinta pada Rasulullah SAW. Orang-orang di Mekah yang awal sulit mengalami itu karena mereka masih terikat dengan cinta dunia, mereka masih terikat dengan keinginan-keinginan mereka. Mereka tidak ingin menerima musibah sebagaimana kalau mereka ikut Rasulullah SAW. Inginnya hidup nyaman, inginnya hidup tenang, inginnya tanpa musibah, inginnya status quo tidak berubah. Selama itu masih ada dalam kehidupan kita, itu jugalah jarak yang memisahkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang kemudian mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW dan membuat kita berada di tahap yang bimbang tadi itu adalah apa yang menjadi tema bulan puasa kita tahun lalu. Mana yang sebetulnya lebih mendekatkan kita pada Allah Ta'ala? Amal ibadah atau menjauhkan diri dari dosa? Ketertarikan orang-orang Ansor, orang-orang awal itu pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru karena baginda Nabi itu punya akhlak, punya sifat-sifat yang baik. Mungkin tidak semua orang tahu di awal-awal itu, apalagi pertemuan singkat, baiat Aqobah. Mereka tidak mengetahui ibadah ritual baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengetahui karena kenal jumpa dengan Rasulullah, tidak tahu saumnya baginda Nabi, tidak tahu sholatnya baginda Nabi, tidak tahu simbol-simbol ketaatan karena jumpa juga sebentar. Tapi apa yang mereka lihat dari baginda Nabi, ketiadaan akhlak-akhlak yang buruk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh fitrah. Itulah mengapa meninggalkan dosa lebih utama ketimbang memperbanyak amalan. Baik dari baginda Nabi sampai Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, Al-Ma'sumin itu menyebutkan jihad yang paling besar bagi seseorang adalah berusaha untuk meninggalkan dosa. Itu jihad yang paling besar, berusaha untuk meninggalkan dosa. Dan ketika seseorang berziarah, sebetulnya lalu ia bawa keberkahan ziarah itu pulang, kalau ada kondisi yang membuat kita merasa betul-betul lingkungan itu membuat kita berbeda, karena kita merasa berada dan merasa menjadi tamu, merasa dilihat, diperhatikan, dan menjaga diri kita berada di hadapan Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Di antara cara membuat kita lebih nikmat beribadah, memperoleh banyak berkah, kemudian menghindarkan diri dari dosa adalah selalu berusaha memberikan hadiah pada Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Kalau mau sholat, kalau mau bersedekah, kalau mau beribadah, lalu niatkan itu kita hadiahkan pada Al-Ma'sumin. Kalau bisa setiap hari tidak berlalu kecuali malam harinya atau esok pagi itu kita niatkan hari ini kita beramal dan amalnya kita hadiahkan, amalnya kita sedekahkan. Setiap hari itu ada persembahan. Itu yang membuat diri kita selalu berada dalam pengawasan Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Tidak hanya pada saat-saat berada di tempat-tempat ziarah ketika kita memelihara adab, tetapi sebelum melakukan satu amalan, kita niatkan agar amalan itu kita hadiahkan pada Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Ada seorang ustadz saya kenal yang memberikan, kalau ada orang konsultasi sama dia tentang penyembuhan,
dia tidak pernah memberikan wirid kecuali meminta orang itu untuk bersedekah lebih dahulu berapa saja, Rp2.000, Rp5.000, kemudian sedekahnya itu ia hadiahkan kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Jadi kata dia, saya ini tidak punya bekal apa-apa, modal saya mujarobat imamiyah, itu yang wiridan hiris ini dan itu. Tapi kata dia, yang membuat saya yakin adalah tiap kali seseorang datang, saya selalu minta dia untuk bersedekah terlebih dahulu. Sedekahnya sama siapa saja, bukan sama dia, bukan sama masjid dia, tetapi dalam sedekah itu dia minta agar sedekah itu diniatkan sebagai hadiah untuk al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Dan kata dia, sampai dia tanya pada saya, bolehkah saya ini, saya itu, karena ternyata apa-apa yang disampaikan di dalam mujarobat itu, misalnya ada yang sakit kemudian disembuhkan, semuanya kata dia karena niat sedekah pada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Yang paling tinggi dari semuanya adalah hadiah kesabaran kita dalam menanggung musibah. Busyra lis-sabirin wa basyiris sabirin. Kalau setiap kali kita memperoleh ujian dan kita bersabar, lalu kita niatkan sabar kita itu sebagai hadiah sederhana kita untuk al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Itu yang akan mendekatkan kita mudah-mudahan pada baginda Nabi sallallahu alaihi. Kalau ada bekal yang paling baik untuk perjalanan kita di alam barzah, boleh jadi bukan dari amalan-amalan yang kita lakukan untuk kita, tetapi untuk para pangeran dan putri di alam keabadian itu. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak punya, dan akhirnya bimbang dalam hidup ini, tidak siap besok atau lusa sekiranya dipanggil, dijemput Allah Ta'ala, karena ia tidak punya kepastian dalam tanda petik. Di antara yang bantu kita dalam menjalani itu adalah ketika kita gantungkan diri kita, kita nisbatkan diri kita pada mereka yang diberi Allah Ta'ala wasilah untuk menjadi rahmat kemudian di alam akhir. Baginda Nabi sallallahu alaihi al-ma'sumin adalah rahmat Allah Ta'ala untuk alam semesta, untuk seluruh alam, lil alamin, untuk alam dunia, untuk alam barzah, untuk alam akhirat. Rahmatnya itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.